Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Waalaikumsalam nama warahmatullahi wabarakatuh. perkenalkan nama saya Kaigo Fajar Muharram. Dan saya Yurdi Wahyu Anggarispa. Kami dari kelompok satu yang akan membahas mengenai fikih air. Selanjutnya di sini kami akan mempresentasikan hasil eh, slide kami yang membahas mengenai fikih air. Kelihatan ya? Mana-mana. Eh, Presentasi kami di sini membahas mengenai fikih air dalam kehidupan. Berikut nama kami beserta NIM. Untuk slide pertama akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk slide pertama adalah pembahasan definisi fikih HR. Satu definisi fikih HR, prinsip-prinsip eh, agak ke sini nggak kelihatan. Fikih HR. Dua, prinsip-prinsip dasar dan tiga, dan implementasi dalam kehidupan, tantangan, solusi dan kesimpulan. Definisi fikih air. Fikih air adalah studi tentang hukum-hukum Islam yang terkait dengan penggunaan, perlindungan, dan manajemen air dalam kehidupan sehari-hari. Fikih air mencangkup aspek-aspek seperti hukum air, penggunaan air, dan tanggung jawab manusia dalam menjaga sumber daya air. Next. Prinsip-prinsip dasar. Konservasi air. Pentingnya menjaga kesediaan air untuk generasi mendatang. Dua, penggunaan berkelanjutan, menggunakan air secara efektif dan efisien. Tiga, hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban manusia dalam mengelola air. Dan empat, tanggung jawab lingkungan, menghargai dan melindungi lingkungan hidup. Implementasi dalam kehidupan. Penggunaan air bersih. Menggunakan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari seperti mandi, mencuci, dan minum. Dan dua, pengelolaan air limbah. Mengelola air limbah dengan baik untuk menghindari polusi. Ya, kok nggak kelihatan. Dan tiga, pertanian berkelanjutan. Menggunakan teknologi pertanian yang ramah lingkungan untuk menghemat air. Dan empat, konservasi air di rumah. Menggunakan metode konservasi air di rumah seperti menghemat air saat mandi ataupun mencuci. Kemudian untuk tantangan, ada 4 tantangan. Yang pertama yaitu kurangnya sumber daya air. Kurangnya sumber daya air mencakup pembahasan mengenai ketersediaan air yang terbatas di beberapa daerah. Lalu tantangan kedua yaitu polusi air. Polusi air yang membahas tentang masalah polusi air yang dapat membahayakan kesehatan manusia. Yang ketiga, perubahan iklim. Perubahan iklim juga dapat mempengaruhi ketersediaannya air. Dan yang terakhir, yaitu kurangnya edukasi. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pentingnya konservasi air. Solusi terhadap tantangan sebelumnya, yang pertama yaitu pengembangan teknologi. Mengembangkan teknologi yang dapat menghemat air dan mengelola limbah dengan baik. Yang kedua, mengedukasi masyarakat. Melakukan edukasi masyarakat tentang pentingnya konservasi air. Yang ketiga, kebijakan pemerintah. Membuat kebijakan yang mendukung konservasi air dan pengelolaan limbah. Dan yang terakhir, kerjasama komunitas yaitu meningkatkan kerjasama antara komunitas untuk menjaga sumber daya air. Tentu solusi untuk tantangan-tantangan air sebelumnya tidak hanya terbatas pada 4 ini, melainkan 4 ini hanyalah poin-poin besar. Adapun surah dalam Al-Quran yang membahas tentang air, yang berartikan dialah yang telah menurunkan air dari langit untuk kamu, yang sebagiannya menjadi minuman dan sebagiannya menyuburkan tumbuhan. Padanya kamu mengembalakan ternakmu, terdapat pada surat
An-Nahl ayat 10. Kemudian ada juga hadis yang membahas tentang air. Pada suatu saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melewati salah satu sahabat yang bernama Sa'ad yang sedang berwudu, lalu beliau bersabda, "Kenapa engkau berlebih-lebihan pada saat berwudu?" Lalu Sa'ad bertanya kembali kepada Nabi Muhammad, apakah dalam wudu juga ada yang namanya berlebih-lebihan? Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, ya, meskipun engkau berada di sungai yang mengalir, janganlah menggunakan air yang berlebih-lebihan. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 419. Kesimpulan dari pembahasan kami, fikih air sangat penting dalam menjaga ketersediaan air dan mengelola sumber daya air secara berkelanjutan. Dengan mengikuti prinsip-prinsip dasar dan implementasi yang tepat, kita dapat mengatasi tantangan yang ada dan menjaga keberlangsungan hidup manusia. Referensi mengenai pembahasan kami kita ambil dari Tarjih Muhammadiyah mengenai fikih air. Mungkin sekian presentasi kami. Terima kasih. Saya Kaigo. Saya Yorgi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.